Halo sahabat tani, petani milenial, sahabat Nangogi, dimanapun Anda berada. Selamat pagi semua sahabat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda masih sehat-sehat saja? Mudah-mudahan Anda tetap sehat ya sahabat. Sahabat tani milenial 78, kali ini kita berada di singkong sancai atau buteirang yang baru berumur 2 bulan, yang sudah beberapa kali kita adakan penanggulangan rumput. Di sini rumput yang paling berbahaya menurut saya itu adalah rumput lulangan sahabat. Karena di musim tanam yang lalu saya berusaha mengendalikan rumput lulangan dengan racun rumput biasa, tetapi tidak mempan. Justru rumputnya itu makin banyak, sampai-sampai ayam hutan bertelur di antara kebun singkong, karena kebun singkong itu dikerumuni oleh rumput lulangan sahabat. Oke sahabat, mungkin sahabat pernah merasakan atau pernah mempunyai kebun singkong, tetapi kebun singkongnya itu penuh dengan lulangan. Di sini sedikit saya berbagi kepada sahabat. Apabila sahabat belum menemukan solusinya, bagi sahabat-sahabat yang sudah menemukan solusinya mohon komen ya. Ini bagi sahabat yang belum menemukan solusinya, akan saya bagikan beberapa tip dan trik yang harus kita lakukan. Untuk itu sebelumnya mohon dukungan kepada sahabat untuk selalu menonton video ini tanpa di skip, dan dukung dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, kita lanjut videonya sahabat ya. Sahabat tani dimanapun Anda, terkadang kita kalau bercocok tanam singkong, sebuah tanaman komoditi yang menghasilkan tapioka dan gaplek, itu dalam perjalanannya kita sering mendapatkan kendala, terutama kendalanya dalam pengendalian rumput. Karena rumput ini mampu menurunkan hasil produksi antara 50-75% apabila rumput itu tidak dikendalikan dengan benar. Itu sahabat. Nah, maka dari itu banyak di antara sahabat-sahabat menggunakan cara pengendalian rumput dengan cara dikoret atau dicabut dengan cara menggunakan tenaga kerja untuk mengurangi dominan rumput yang ada pada tanaman singkongnya. Tetapi apabila rumputnya itu terlalu tebal dan banyak, besar kemungkinan kita akan kesulitan mengendalikan rumput. Maka banyak juga di antara sahabat-sahabat menggunakan cara teknik semprot, pengendalian rumput dengan cara semprot. Tetapi di sini dibutuhkan skill yang baik agar tanaman yang disemprot tidak rusak. Itu sahabat ya. Arep nyandi. Kesoleh. Mangkat sampean. Enggak masalah godong telon nih. Nggak konten YouTube gitu loh. Ada beberapa treatment atau cara-cara yang dilakukan petani, yaitu mengendalikan rumput dengan cara mensemprot dengan herbisida yang ada di pasaran, baik itu herbisida sistemik atau herbisida kontak, itu yang biasa sering digunakan. Tetapi ada satu jenis rumput yang lumayan kebal, saya sebut kategori kebal, karena di dalam penyemprotan itu sangat susah mati. Seperti ini sahabat ya, rumput saya. Nah, itu biar lebih jelas ya. Saya jelas ya. Itu namanya rumput lulangan. Rumput lulangan ini sangat luar biasa bandelnya.
Kemarin itu saking bandelnya tanaman singkong musim tanam yang kemarin itu sampai ada ayam hutan yang bertelur, sahabat. Nah, dalam hati saya ini harus tuntas. Masa tanam yang berikutnya jangan sampai ada lulangan. Itu misi saya. Maka yang saya lakukan yaitu pertama pengolahan lahan seperti biasa, membajak lahan, pupuk dasar, penaburan kapur ya. Terus pemberian pupuk-pupuk yang lainnya. Namun di saat pengendalian rumput saya menggunakan metode pengendalian rumput lebih awal. Ketika rumput baru pecah tunas atau rumput baru tumbuh, maka setelah tanam 4 hari kemudian saya semprot menggunakan racun rumput kontak yang bahan aktif paraquat. Terus saya simulasikan dengan pembeku atau saya campur dengan pembeku biji merek Carmex. Itu yang agak bagus itu ya. Mungkin yang di daerah sahabat ada racun rumput yang lebih bagus. Saya menggunakan racun rumput pembeku biji merek Carmex dengan tujuan agar bibit-bibit rumput yang lain kayak rumput daun lebar, daun sempit yang lain tidak tumbuh. Meskipun tumbuh, tidak semua tumbuh lah, berkurang lah itu sahabat. Tujuannya seperti itu. Alhasil saya semprot bebas. Nyemprotnya menggunakan racun rumput kontak atau obat bakar kalau bahasa kampungnya, dicampur dengan pembeku Carmex. Saya campur dalam per tangki itu obat bakarnya itu 200 ml. Saya gabungkan dengan racun rumput pembeku biji Carmex 2 sendok makan munjung ya. Lalu saya semprotkan bebas. Karena ini sistemnya guludan ya, sahabat ya. Ini sistemnya bedengan atau guludan. Jadi sekali bawa itu 5 guludan, sahabat ya. Dalam 1 hektar itu cuma menghabiskan 6 tangki. Semprot bebas saja dulu. Karena apa kita semprot bebas? Karena singkong masih belum tumbuh gitu. Yang kita tanam itu bonggolnya ya, itu belum tumbuh. Ya kita semprot, kita habiskan aja. Semprot total gitu maksudnya. Nah, setelah itu baru kita tunggu sampai singkong berumur kurang lebih 14 hari. Kalau sudah berumur 14 hari biasanya wokok tanpa pembeku tuh rapat sekali, sahabat. Apalagi wokok lulangan. Luar biasa. Nah, lalu kita adakan penyemprotan. Biasanya setelah kita beku seperti itu, yang tumbuh itu taruhlah berkurang antara 60 sampai 70%. Namanya lulangan. Itu kan kebal kayak lulang sapi, itu kan kebal itu. Tebal, keras, ulet. Itulah lulangan. Nah, lalu setelah saya semprot di umur 14 hari, itu masih saya ulang lagi, sahabat. Ketika singkong sudah berumur 25 sampai 30 hari, saya ulang lagi, semprot ulang. Banyak ini yang sudah saya upload di video-video saya terdahulu. Sahabat boleh buka di Petani Milenial 78. Di situ ada beberapa metode yang saya lakukan dalam pengendalian rumput. Nah, itu sudah saya lakukan penyemprotan ya. Lanjut lagi, saya lakukan penyemprotan itu sudah 3 kali. Dan hari ini ya, kita lakukan lagi penyemprotan. Semprot lulangannya, bos. Lulangan apa obat elek sampean? Galan. Galan ya? Ya. Sehektar habis berapa? 2 liter ya. Ini diambil videonya loh. Untuk YouTube ya, untuk YouTube ya. Jangan langsung. Iya, enggak. Biar teman-teman tahu cara ngendalin lulangan gitu loh. Satu tangkinya berapa dosis? Saya kasih cuma 100. 100. Banyak 100. 3 tutup.
3 lebih. 3. 3 ya. Tapi ada yang bilang 1 tutup udah mati. Tapi yang masih anakan, yang babon nggak harus 100 itu kayak sampean. Kalau yang anakan ini kan udah kemarin itu ya, saya udah lakukan penyemprotan itu waktu umur 4 hari dari tanam itu saya semprot pakai pembeku sama bakar. Jadi tumbuhnya berkurang ya. Dulu sampai ayam bertelur, Pak. Ayam sampai bertelur. Sering dapat ayam bertelur. Iya. Bertelur lagi. Saking bersihnya. Ini mau kemana ngarit? Wah, kalau itu ya udah saya tawarin rumput mau. Bagi-bagilah. Punya saya. Ya namanya orang bagi-bagi. Kan katanya hidup itu enak berbagi. Ya. Yuk siap. Oke. Yuk motor dulu ya. Foto-foto, Pak. Ayo. Selamat berkarya. Oke. Itu teman tadi, teman sejawat petani yang ada di Mesuji. Beliau juga punya pengalaman rumput tebal. Beliau menggunakan racun rumput galan dalam pengendalian rumput lulangan. Nah, lanjut lagi ke topik kita sahabat ya. Setelah saya lakukan penyemprotan yang pertama itu waktu 4 hari, umur 4 hari dari tanam, yang kedua umur 14 hari, yang ketiga setelah dia umur 25 sampai 1 bulan lah saya lakukan penyemprotan. Habis itu saya pupuk. Dan hari ini ya sahabat, masih ada lulangan seperti ini. Sahabat lihat ya. Cuman dia masih tumbuhnya satu-satu. Belum terlalu rame lah. Jadi untuk mencegah supaya dia belum berbuah, nggak sempat berbuah, kita semprot lagi pakai galan. Karena sistem racun rumput galan ini terhadap tanaman yang berdaun lebar tidak ngepek, tidak ada pengaruhnya. Itu pengalaman teman-teman yang sudah melakukan. Ada yang menggunakan dosis seperti teman kita tadi itu, dosis dalam per tangki 16 liter dengan racun rumput galan itu sekitar 100 mili atau 3 tutup galan itu. Ada juga yang mengatakan kalau rumput lulangan masih anakan, nggak usah banyak-banyak, rugi katanya. Cukup 1 tutup. Maka hari ini saya aplikasikan menggunakan racun rumput galan, hanya 1 tutup galan, kurang lebih 30 mili lah, untuk 16 liter air. Jadi dalam 1 hektar ini saya siapkan racun rumput galannya cuman setengah liter. Setengah liter ini harapannya nanti mencukupi untuk menanggulangi rumput lulangan yang masih ketinggalan atau anakan-anakan yang tumbuhnya agak telat. Jadi kita basmi supaya dia tidak sempat beranak, dia tidak sempat berbunga ya. Jadi dia sudah mati duluan gitu. Jadi dia tidak meninggalkan buah gitu sahabat. Itu sahabat tani ya, beberapa treatment yang saya lakukan untuk menanggulangi rumput lulangan biar ayam hutannya nggak sempat nelor, malu saking bongkornya sampai ayam hutan nelor di kebun singkong ya. Maka saya lakukan seperti itu, pencegahan setelah sudah saya kendalikan masih ada 1-2, maka saya lakukan penyemprotan milih. Ini saya pilih aja yang seperti ini ya. Pokoknya saya pilih ambil yang tumbuh-tumbuh aja, tidak saya semprot total. Kenapa saya pakai racun rumput galan? Karena singkong kita lagi subur-suburnya nih sahabat ya. Umur 2 bulan ini kurang lebihnya. Lagi subur-suburnya habis kita pupuk supaya tidak stres. Kalau pakai racun rumput kuning, pakai pembeku, otomatis kena lah, dia stres lah. Kalau ini cuma kena uap-uapnya gitu kan. Mudah-mudahan nggak apa-apa, singkongnya bagus gitu harapannya. Mungkin itu ya sahabat tani ya, beberapa treatment pengalaman
kawan-kawan kita yang ada di Mesuji, teman-teman petani yang kita aplikasikan di tanaman singkong kita. Ternyata yang tadinya rumput lulangannya luar biasa sudah bisa kita kendalikan. Untuk sahabat-sahabat tani yang terinspirasi dengan video ini, apabila video ini bermanfaat bagi Anda, kami mohon di-share ke teman-teman Anda. Siapa tahu Anda mempunyai teman yang rumput lulangannya luar biasa. Tetapi kalau misalnya Anda sudah memahami terlebih dahulu metode seperti ini, ya kita berbagi saja. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan kita selalu sebagai petani selalu berhasil, selalu sehat, selalu bahagia. Moto kita, hijaunya hari esok dimulai hari ini. Mari kita berkarya, yang muda yang berkarya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke sahabat, sampai jumpa video kita pada hari ini. Ketemu lagi di video-video yang akan datang. Salam.